rasain lu di situ ya, gue bisa kerjain kau ya. Saudara, firman Tuhan jelas katakan apa yang ditabur orang itu akan juga dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Menabur dalam daging apa? Daging itu maunya ikutin kemauan daging kan. Menabur dalam daging, korupsi, bohong, mencuri, membunuh, berzina, berselingkuh. Wow, daftar dosa terlalu banyak saudara. Kita semua manusia berdosa. Saya pun mantan manusia berdosa. Tetapi darah Yesus sudah membersihkan itu. Dan jangan lakukan itu lagi. Hidup ini singkat saudara. Ya. Apalagi saudara minta maaf yang belum punya pekerjaan. Kau sedang bergumul mencari pekerjaan. Tetapi di sisi lain kau terus melakukan kebencian dengan orang. Ya. Terus kau berdoa minta mujizat. Saudara, berubah dulu supaya doa kita didengar. Ya. Berdoa minta mujizat, Tuhan kalau bisa saya naik pangkat. Ya. Dari bupati menjadi gubernur, atau dari dewan jadi bupati, dari bupati ke gubernur. Kita berdoa lagi dari gubernur jadi presiden. Nggak apa-apa sih kalau punya visi misi yang jelas. Tapi bersih tidak tangan kita? Bersih tidak jabatan kita? Kita mau jujur dengan hati nurani dan Tuhan ya, dengan sesama. Bersih tidak jabatan kita itu? Kita mendapatkannya dengan cara yang baik? Kita melakukannya dengan hal yang baik? Atau bagaimana? Ya, para pejabat, sebelum kau naik di kursi singgasana, wow, kampanyenya luar biasa saudara. Promosinya luar biasa. Saya kalau naik, saya akan mengayomi masyarakat, saya akan membuat kesejahteraan ekonomi merata, pembangunan, dan lain sebagainya, semua akan berjalan dengan baik. Nah, tahun demi tahun, apa yang terjadi? Ya, jalan berlubang, tidak diaspal, pengerasan pun tidak, lubangnya makin dalam. Sampai tinggal kalau ada orang mati nggak perlu lagi gali lubang saudara, sudah ada lubang di situ. Ya, saya berkor-kor bukan karena saya hidup di Australia ini enak, semua rata rapi saudara. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia di Kupang Barat saudara, itu petani begitu susah kalau hujan, itu kali Sumlili kalau banjir tidak bisa lewat. Saya pernah ketahan di tengah banjir. Sampai saya harus telepon tetangga untuk datang tarik mobil keluar dari banjir. Harus putar lagi ke atas, saudara, di atas pun jalan putus. Setiap kali kampanye, Bapak Dewan, saya ingat janji kok, orang Kupang bilang. Janji surganya meyakinkan sekali. Nah, kami rakyat sederhana, rakyat jelata ini, ya percaya aja, nama juga pejabat sudah kasih janji toh. Apalagi orang bergengsi yang kasih janji, masa tidak tergenapi, ya kan? Tapi berjalannya waktu ya itulah realita hidup. Ya, jabatan kita, apa yang kita tabur saat ini? Kau membela hak-hak orang miskin kah? Atau kalau orang berduit kita cepat lari? Mungkin dia nggak minta tolong kita pun kita akan menyodorkan jasa kita. Ada yang perlu saya bantu? Ya. Orang kaya hanya bisa bergaul dengan orang kaya. Saya berharap orang kaya takut Tuhan, mau ya rendah hati dan merangkul orang-orang sederhana. Ya. Hidup ini singkat saudara, kita mati tidak bawa harta kita. Hanya 1 kali 2. Kita bangga kalau kita masih duduk di kursi singgasana. Sudah habis 5 tahun siapa? Who care? Orang Kupang sa petoy dulu. Ya? Ada satu pejabat. Waktu dia masih menjabat, wow, begitu ke bandara, sopir mengantar, turun pun portir atau sopir yang angkat kopernya, ya dikawal ketat. Ketika habis masa jabatan, turun pesawat, dia bersama saya, Erna Kofreu, rakyat jelata ini,
kita antri ambil koper, ya. Only 5 years, hanya 5 tahun kau bisa berbangga, kau bisa lakukan apa saja. Tapi saya mau katakan, kerjakan itu dengan takut kepada Tuhan dan jujur, ya. Jangan sampai hanya 5 tahun. Ada yang tidak sampai 5 tahun sudah rontoh kerajaannya, ya. Tuhan itu bisa lakukan apa saja. Jangan kau berpikir kau punya duit, kau bisa beli jabatan, kau bisa tenggelamkan keadilan, ya. Kau bisa manipulasi apa saja. Tapi ini jelas firman Tuhan katakan, ketika kau menuai dalam kedagingan, menabur dalam kedagingan, kau menuai kebinasaan. Tetapi menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa surga itu kekal selama-lamanya, ya. Neraka pun demikian, kekal selama-lamanya. Tujuan hidup kita untuk apa? Supaya masuk surga, kan? Ya. Jabatan kita supaya mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau kita dipercayakan menjadi seorang pejabat, menjadi seorang aparat negara, penegak hukum, tegak tidak? Atau dia miring ke kiri? Miring ke kiri kalau dompetnya tebal, ya. Atau miring ke kanan, ya. Saudara, penegak hukum berarti tegak. Hukum itu ditegakkan. Bukan hukum itu dimiringkan ke kiri, ke kanan. Ya. Ada lagu Nona Manis, putarlah ke kiri, putar. Nona Manis, Nyong manis, pejabat manis, karakter manis, ya. APH manis dong. Masa hari Minggu pakaian necis ke gereja berdoa, layakanlah saya Tuhan, hambamu yang berdosa ini. Wih, kelihatannya suci banget. Tetapi ketika Senin sampai Jumat atau hari Sabtu, kalau hari Sabtu kantor tutup, kelakuannya ampun, setan pun kalah ngerihnya, ya. Kita bilang setan jahat. Ada banyak manusia lebih jahat dari setan. Maaf, saya harus katakan itu karena ini realita. Keadilan bisa dibeli, saudara. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Hati-hati, ya. Kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Manusia tidak tahu saat ini. Dan Tuhan bisa turunkan jabatan kita. Tuhan bisa lakukan apa saja. Ingat, banyak orang sedang berdoa, saudara, buat pemerintahan, buat aparat penegak hukum, ya. Saudara tahu kan kasus di Kupang, kasus Penkase, yang saat ini belum ada titik terang. Saya berkor-kor bukan mencari panggung, saudara, ya. Saya sudah di atas panggung bertahun-tahun. Dari saya umur 19 tahun, setelah saya berangkat SMA dan sekolah Alkitab di Surabaya, kemudian saya lanjutkan pendidikan di Jakarta untuk menyelesaikan sarjana saya. Udah bertahun-tahun di panggung, jadi tidak perlu cari panggung. Saudara bisa ketik Google Erna Kofreur, temukan semua tuh kaset-kaset khotbah saya di situ dari beberapa channel YouTube yang mengundang saya setiap minggu, ya. Tidak cari panggung, saya cari keadilan. Karena saya keluarga dari korban itu. Hati kami sangat tersayat-sayat, terluka. Dan banyak orang mencari keadilan. Banyak orang menangis. Banyak orang berteriak. Demo berjilid-jilid. Bahkan datang ke kantor penegak hukum. Pintu ditutup. Halo, itu rumah rakyat, ya. Kau duduk di kursimu itu karena suara rakyat. Masa rakyat mau masuk harus lompat pagar, harus lewat pintu samping, harus lewat pintu belakang. Yang boten-boten aja, mas. Gak habis pikir saya. Wibawahmu di mana? Ya.
banyak menangis. Saya jujur, kasus ini saya tidur tengah malam jam 2 jam 3, komunikasi dengan sesama, dengan keluarga. Saya berdoa, bergumul, dan banyak orang sedang berdoa buat kasus ini. Ya, kau pembunuh-pembunuh bayaran dan kroni-kronimu yang masih beredar di mana kalian berada, darah korban berteriak mengikuti engkau seumur hidupmu. Ya, seumur hidup sampai turun temurun. Dan fakta membuktikan ketika seorang pembunuh dia melakukan itu, lambat atau cepat turunannya itu kalau tidak gila dia mati muda. Ya, ini kenyataan. Kenyataan. Bukan saya pencitraan. Ya, kenyataan. Tahu tuh perbedaan pencitraan dan kenyataan? Kalau kau tidak menyelesaikan dengan Tuhan dan sesama, turunanmu itu kalau nggak mati muda menjadi gila garanda istilahnya itu. Hati-hati, ya, aparat penegak hukum. Kalian punya Tuhan atau tidak? Ya, menggiring opini yang tidak sehat. Wow, kalau saya mau singgung di video saya ini sangat memalukan, saudara. Sangat memalukan. Tapi saudara tahu dan rakyat tahu itu kan? Ya, rakyat tahu itu. Bisa ya. Saudara, saya tidak habis pikir ya. Kita bersekolah, kuliah, punya titel berjejer-jejer, SH, Master Hukum, apalagi S2, S1, S2, S3, S teler, S campur aduk. Karaktermu mendukung tidak dengan titel itu? Kau bisa punya karisma yang luar biasa, karisma kepemimpinan, tetapi karakter itu harus diimbangi. Ya, kau pemimpin, karaktermu di mana? Contoh buat rakyat apa? Halo, pemimpin berselingkuh, itu contoh buat masyarakat? Pemimpin korupsi, itu contoh buat rakyat? Contoh yang baik? Itu sedang menggiring opini yang tidak sehat. Ya. Saya minta maaf, saya bergumul tentang kepemimpinan, berdoa. Satu saat Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya, ketika kau memiliki pemimpin yang berkarakter preman, maka roh itu akan transfer spirit kepada bawahan dan rakyat yang dipimpin. Seorang pengkhotbah, ketika engkau bergumul dengan pelayananmu, kau berdoa banyak, maka urapan itu kau akan transferkan kepada jemaat. Tetapi ketika kau berdiri di mimbar dan kau membunuh orang, maka pelayananmu itu akan fatal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya. Pemimpin, APH, aparat penegak hukum. Sekarang rakyat mau kemana? Sudah nggak tegak. Aparat penegak hukum. Hukum ditegakkan, tetapi tidak tegak saat ini. Dia miring ke kiri ketika dompet di sebelah kiri lebih tebal. Dia miring ke kanan ketika dolar mengalir. Jadi dia nggak tegak lagi. Ya saudara, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi orang bawahannya udah habis di situ. Tapi saya mau katakan, kau tidak akan lolos dari meja pengadilan Allah. Ya, saudara, apapun perbuatan kita, baik atau tidak baik, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya akan membagikan satu ayat terakhir dari Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Ya, jadi kalau meja pengadilan dunia kau bisa sogok, ya toh, supaya berkas hilang, ya. Itu kasus pengkasnya sampai 3 kali bolak-balik itu. Mobil Avanza di mana, Pak? Siapa yang nyetir? Pelaku kah? Kan pelaku tunggal toh, sesuai dengan BAP-nya kan. Jadi tangannya satu di mobil ras, kakinya naik di setir mobil Avanza kah? Orang bodoh pun tahu itu tidak masuk akal. Ya. Bolak-balik karena tidak melengkapi bukti petunjuknya itu. Saudara, kerjalah dengan hati nurani. Kita semua orang beragama, beriman. Bagaimana kita bisa berdoa, bersembayang, sementara hidup kita penuh dengan tipu daya, manipulasi, ya. Siapapun kita, mungkin engkau pengacara kah, guru kah, polisi kah, suster kah, dokter, pendeta, penginjil, rakyat biasa, jemaat biasa. Halo, firman sudah jelas tadi kan? Kita akan dibawa ke meja pengadilan Allah, ya. Pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, semua perbuatan kita yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Jadi kalau kau berselingkuh, berzina, ria, pikir istri tidak tahu, Tuhan tahu itu, ya. Jangan bermimpi kau menjadi orang besar kalau karaktermu itu tidak seimbang dengan karismamu. Karisma dan karakter harus balance, harus ada keseimbangan. Kau punya titel master tapi ungkap ini kasus aja nggak bisa. Terus mau kasih contoh apa? Testimoni apa yang kita bisa ambil dari anda ini? Ya, kalian belum naik jadi pejabat berteriak di panas, di tenda, di mana-mana berteriak. KKR pun kalah. Tapi sudah naik. Nah, kau ingat ya, suara rakyat yang mengantarmu ke kursi kepemimpinanmu itu. Terus sekarang suara rakyat tidak kau dengar. Halo, Mama Mia, rakyat mau ketemu, pintu ditutup. Itu rumah rakyat. Kau hanya dikasih kepercayaan 5 tahun, ya. Itu rumah rakyat sampai dunia kiamat. Dari generasi ke generasi itu milik rakyat. Ya, kau hanya pinjam 5 tahun. Hanya pinjam 5 tahun, ya. Saudara, Bapak Ibu, kita saling mengingatkan ya. Semua kan mau tujuannya masuk surga kan? Saya menghormati pemerintah karena mereka itu wakil Allah. Pejabat itu wakil Allah. Ya, menyandang pedang Allah. Kita harus hormati, Alkitab mencatat itu. Tetapi kalau kerja tidak betul, pedang itu akan tusuk kembali, menusuk kembali. Seperti kita bawa pedang di sini ya. Saya orang Rote. Biasanya kalau to'o yang iris tua kan taruh parangnya di dalam sini ya, di sakunya kan ada biasanya dibungkus ya. Orang-orang di Sabu, di Rote tuh tahu tuh ya. Kalau nggak hati-hati itu kan akan tusuk kembali kita. Nah itu pemimpin ya, itu firman Tuhan menulis itu. Kalau kau tidak takut akan Tuhan, saudara, kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita, ya. Jadi mari, jangan menggiring opini yang tidak sehat kepada masyarakat, jangan menggiring opini yang tidak sehat kepada jemaat yang kau pimpin, jangan menggiring opini yang tidak sehat dalam keluargamu. Kau mungkin sebagai mertua kah, ipar kah, ya, sadar diri, ya. Terkadang kita masuk dalam satu lingkungan keluarga, setelah kita menikah, saudara, kita menggiring opini yang tidak sehat. Tadinya itu relasi kakak adik begitu baik, ketika kita masuk hancur berantakan semua. Tapi kita tidak sadar itu, kita anggap itu normal, ya, anggap itu normal. Kita bikin diri ke pahlawan di situ, padahal nggak ada apa-apanya. Hanya orang Kupang hanya sorong diri bawa diri datang, tetapi bikin diri ke pahlawan dan menghancurkan relasi hubungan kekeluargaan,
merusak gereja, merusak tatanan, merusak kepemimpinan, merusak instansi. Kenapa? Karena ulah kita menggiring opini yang tidak sehat. Titel boleh berjejer-jejer, saudara. Halo, orang lihat sekarang integritas ya. Integritas, bukan titel. Kok bisa ambil sarjanamu di luar negeri, di Jakarta, di mana? Tapi sekarang bukti nyata di lapangan. Ya. Terkadang orang yang tidak berpendidikan, bahasanya itu lebih sopan santun daripada kita ini ya. Bisa menulis, bisa ketik, bisa main Facebook. Kita keluarkan kata-kata kotor. Segitu level rendahan sekali, saudara ya. Kau jangan berharap doamu didengar oleh Tuhan. Mungkin saya pikir ini pengangguran, orang penganggur yang tidak punya pekerjaan, sehingga setiap hari hanya membunuh karakter orang dengan jarinya itu, saudara. Bertobat ya, bertobat. Siapapun kita harus bertobat rame-rame. Saya juga perlu bertobat terus setiap hari ya. Pembunuh, di mana saat ini engkau bersembunyi ya? Kau ingat itu ya. Kalau kau tidak menyerahkan diri, malam hari ini kami akan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini waktu di Darwin, hamba berdoa untuk kasus Penkase di Kupang, untuk pelaku-pelaku pembunuh bayaran atau yang tidak dibayar, kroni-kroni di mana saat ini mereka berkeliaran. Roh Kudus kejar mereka, getarkan hati mereka Bapa di sorga. Kami patahkan setiap teritorial aparat penegak hukum yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur, yang ada di kejaksaan, yang ada di pengadilan. Kami serahkan itu di hadapan Tuhan. Bapa, Kau ambil alih kasus ini Tuhan. Kami sudah cukup lelah dengan kasus ini. Dengan banyak opini yang digiring, membuat kadang-kadang kami putus asa, membuat terkadang-kadang kami harus melewati semua dengan satu kekuatan ekstra dari Engkau. Hamba berdoa untuk keluarga Manafe Mauk yang saat ini sedang berjuang mencari keadilan. Tim aliansi, pengacara Tuhan, siapapun dia, garda depan, siapapun Tuhan, rekan-rekan wartawan, hamba lepaskan berkat bagi mereka, APH yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur, di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus. Saya serahkan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, hati kami hancur melihat semua ini. Dan aku tahu kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Siapapun pembunuhnya, kami memberkati dia malam hari ini. Getarkan hatinya Tuhan, sehingga dia tidak akan nyaman dengan perbuatannya itu bersama kroni-kroninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh penghambat, penghalang, mantra, sihir, dukun, apapun yang dikerjakan, uang, manipulasi, oh Tuhan Yesus, saya patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sodoran-sodoran, amplop dan lain sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kekuatannya. Dan malam hari ini kami deklarasikan, hanya kuasa Tuhan lebih kuat, kuasa Tuhan lebih dahsyat, kuasa Tuhan lebih mulia, kuasa Tuhan sanggup mengalahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jaringan komunikasi dari setan kami gunting komunikasinya malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setan, kau dengar, kau penipu, pendusta, kau datang hanya membinasakan, tapi Yesus kami datang membawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan yang gilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Bapa yang mulia, yang agung, yang ajaib itu. Namamu, putramu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Jangan menggiring opini yang tidak sehat, supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati.